Hmm. Oh, oke. Hmm. Ini apa jawaban? Skor satu. Oke, bagus sekali. Kamu sudah banyak yang kamu lakukan ya. Oke, baik. Semua bisa menyimak ini ya. Oke, Arifin, Apin tadi namanya. Ini sudah membuat perhitungannya, ya. Jadi ada data saturasi dan tekanan kapiler. Ya, ini data kan Pin ya, betul ya? Data kita ya. Oke. Pak. Konsepnya dari data ini kita akan membuat suatu perata-rataan. Caranya bagaimana? Bagaimana cara merata-ratakan ini? Ya, itulah yang disebut dengan leverage function. Ya, jadi ini saya senang kalau begini ya. Ada yang seperti Arif ini semangat, saya jadi semangat. Saya langsung jadi semangat. Oke, ada yang bisa mengerjakan seperti ini. Nah, ini ya, ini kita konversikan, ya, kita konversikan menjadi suatu besaran yang tanpa dimensi, disebut juga dimensionless, tanpa dimensi, dimensionless, tanpa dimensi. Oke, nah, mari kita lihat perhitungannya si Apin ini. Oke, nah, oh ini kamu buat J model lab, J model lab kamu. Oke, oke, saya coba mengikuti aja ya, sebentar. Jadi ini step by step dulu. Equationnya mana yang untuk menghitung J-nya? Oke, equationnya mana? Oh, oke. Nah ini berhenti sebentar. Apin, Apin, sebentar ya. Jadi bagaimana cara mengkonversikannya? Ya, ini kalau kalian ini ada PR dulu ya, karena saya buat terus suruh konversi. Tapi oke. Nah, ini bisa kita konversikan menjadi tanpa dimensi. Caranya apa? Ini ada IFT, contact angle, permeability, porosity. Mengerti maksud saya dengan ini? Jadi kita konversikan menjadi tanpa dimensi dan bentuknya akan menjadi konvergen kalau dalam satu log type. Ya, begitu. Nah, jadi kalian sudah lihat ini, sudah benar ini perhitungannya ini kemarin ya, yang waktu minggu lalu ya, ini sudah benar, bagus sekali. Ya, ini sudah benar, bagus sekali. Ini sudah. Oke, nah, kemudian ini kita plot, ya, ini plot terhadap tekanan kapiler yang ini. Ya, ini plot tekanan kapiler. Oke, ini ada data segini, ada apa ini? Perlu dicek nanti betul datanya tadi. Nah, oke. Belum tadi ada apa, nggak apa. Tapi memang ini datanya, oke, oke, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini sebagai latihan. Eh, Mungkin karena nah, ini apa line line di Excel ya, tapi oke, oke. Nah, kemudian dari sini kita buat ini semua kita buat menjadi satu persamaan. Ya, ini kita gabung. Nah, caranya salah satunya caranya yang paling mudah itu dibuat saja ini kurvanya. Oh, ini udah di bawah ini ya. Oke, ini udah di bawah ya. Oke. Ya, betul sekali, betul sekali. Nah, ini udah di bawah. Ini yang di atas itu ya, pin ya. Betul ya? Sel yang di atas ya. Hmm. Nah, ini yang kita plot, SW dan J. Mungkin Bu Afifah ada ide yang lebih baik, Bu. Oh, maaf, saya ini itu. Jadi intinya ini kita plot ini dan ini, ya. Oh ini ya, ini kamu punya. Oke, betul ya, ini betul ya, ya, ya. Betul betul kok ini, bagus sekali. Ini sudah ada kamu. Ya, lihat, kalian lihat ya ini. Maaf, ya. Kalian lihat ini menjadi satu konvergen ya. Kalian lihat nggak titik-titiknya? Bisa kalian lihat? Ini bagus sekali, ini udah ada nih. Oke, bagus sekali. Ya. Nah, jadi sudah konvergen. Nah, kemudian ada sekarang eh, perhitungan apa? Perhitungannya modelnya ya, modelnya sehingga kita dapat
korelasinya ya. Ini persamaannya kita dapatkan. Oke, sudah benar. Ke bawah lagi. Oke. Oke. Nah, ini dirata-ratakan dari yang di atas kan ya. Ini kita rata-ratakan. Karena tujuannya apa? Tujuannya yang kita tangkap di bawah ini, di dalam korelasi ini apa? Korelasi antara J dan saturasi air kan ya, betul ya? Ya, Betul. Pak. J dan saturasi air. Nah, sehingga kita bisa menentukan sekarang untuk setiap nilai saturasi, buat tabel saturasi, hitung J. Ke kanan, kanan lagi, Alvin. Oke, ke atas lagi, ke atas. Oke, ya, core, ini apa ini? Oke. Nah, ini J model untuk lab ya. J model untuk lab. Ini J lab atau JSW. Oh, kamu buat J model untuk lab. Hmm, 1, 5, 6. Ini apa maksudnya? Oh, jawaban ke-6. Bisa kamu jelaskan ini? Di sini, Apin? Untuk J Eh, model lab ini rumus menggunakan rumus hmm, ini Pak untuk jaringan J model lab 0,1008 kali hmm, untuk X itu kan sumbu untuk SW saturasi water kali satu saturasi water pangkat min ya, 1,839 hmm, didapat hasilnya ini Pak untuk J model lab ya, rumus ini. ya. Jadi kamu mendapatkan ini ya, Nah, J-nya ya, J sebagai fungsi dari saturasi begitu. iya Jadi Pak, ini saturasi. benar menggunakan Kenapa ini? ya. Putus, nggak terputus jaringannya. Apa nilai ini menggunakan saya menggunakan persamaan yang didapat dari ini Pak yang Y sama dengan 0,1008 kali X pangkat min 1,839 lalu Y-nya itu yaitu sama dengan J model lab sesuai dengan sumbunya terus X-nya itu saturasi air jadi dipakai di rumus ini pakai rumus ini untuk mencari J modelnya Pak. Terus J modelnya sama 0,1108 dikali dengan saturasi air yang dipangkatkan dengan min 1,839 Pak. Itu didapatnya Pak. Terus Putus teman. putus-putus kan? Bentar Pak. Halo? Halo? Lancar Loh, Apin suaranya. lancar. Mm. Oh, Pak, suara yang apa nih Pak? Pak, izin Pak. Oh, antar. Tadi coba. Loh, aduh gimana? Oke. Ya, Halo maaf. Pak. Ya, tadi saya terputus. Oh iya Pak. Ya. Oke.
eh, Arifin, ini berarti kamu menggunakan equation ini ya untuk menghitung J ya dari function dari parameter SW ini, benar ya? Iya Pak. Oke, bagus. Benar Agak Pak. berbeda kamu dengan yang saya minta, tapi oke. Oke, it's okay. Bagus. Nah, kemudian setelah itu, kemudian dihitung apa ini? PC Lab untuk core ABC atau gimana nih? Pak, ini untuk ini bedanya Hmm, apa? Karena di sini hmm, berdasarkan rumus PC Lab itu PC sama dengan JSW hmm. apa nih? Ini cos theta per 0,2 0,21645 akar K per pi. Ya, Sedangkan keadaan ini. pi-nya ini Hmm. awalnya saya bingung. Awalnya saya hanya menggunakan K Oh, apa satu pakai cuma menggunakan K per pi yang permeabilitas dan porositas yang ini Pak. Awalnya saya cuma hmm. menggunakan ini. Oh, oh, Hmm. oh. Yang ini untuk core satu yaitu 7. Yang ini seperti ini. Oke. Nah, Hmm. dia tuh harus Ini kondisi sesuai core. rata-rata, Abin. Oh, harus rata-rata berarti Karena pakai ini Pak. ya, karena kita Ini pakai ini rata-rata. sudah dalam, ini kan sudah seluruh core sudah digabung. Setuju nggak? Pak. Setuju ya? Jadi kita sudah di satu, kita intinya merata-ratakan. Hanya ada satu fungsi saja, jadi kita anggap seluruh core itu sudah menjadi satu. Oh Nah, iya. karena itu kita menggunakan ini rata-rata. Berarti pakai JSW rata-rata Ya, sama K dan Pi rata-rata Pak. betul sekali. Nah, coba untuk sederhananya begini, kamu bisa coba tuliskan nih SW, tulis satu kolom. Maaf, di sini boleh tulis kolom ya, tulis di sini SW, SW gitu ya. Oh boleh, oke. Kalau itu boleh. Terus Hmm. itu yang saya maksud membuat ini ya, membuat apa? Saturasi sendiri untuk kita plot. Itu salah satu cara yang paling mudah ya. Caramu memang bisa, tapi ini yang lebih mudah seperti ini ya. Jadi dari nol misalnya nol, 0,1 ya, 0,1 ya, 0,1, 0,2 misalnya. Seterusnya sampai satu ya. Nah, nah, itu bisa di drag aja ya. Nggak usah ditulis. Biasanya Excel udah bisa ngerti tuh. Kalau sudah ada dua ini, kamu drag aja terus. Ya, drag, dah, Hmm? sampai satu. Bentar Pak. Izin Pak. Nah, kalau begini caranya kamu dua dulu. Kamu harus ada dua titik dulu, nanti Ah, Excel baru bisa mengerti. 0,2, 0,2, terus balik lagi ke atas. Enggak, balik lagi ke atas, jangan dari situ. Tapi dua-duanya eh, eh, ambil dua sel ini. Di highlight. Terus ke bawah. Ya, lihat tuh bisa bergerak langsung kan ya. Lihat kan Excel gitu kerjanya. Oke. iya Pak. Dia akan belajar dari yang sel pertama, sel kedua, dan ikutin sampai ke belakang. Oke. Oh, ya. Nah, ini kemudian buatlah J. J, dan ini sama dengan persamaan ini tadi. Tapi kita gunakan ini yang rata. Sebentar. Sebentar. Kalian yang labnya sudah belum? Belum. Yang labnya sudah belum ya? Yang labnya ini Pak. Ini Pak. Sorry, sorry, maaf, 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 Buat lab. maaf, maaf. Ini labnya ini harus kamu buat dulu di sini. Jadi lab persis, kamu sudah benar ini, tapi saya sederhanakan di sini. Ya, maaf ya. Ini, sebentar. Ini hitunganmu yang mana nih? Intinya Bentar Pak. Izin. persamaan ini kamu gunakan, ya. Ini Ya, masukkan ke sini. Coba. Sudah. Mengerti maksud saya kan? di copy ke bawah sini Pak. Dipindahin atau Bukan di copy, tapi persamaan itu digunakan. hmm, Persamaan yang dari Excel, trendline itu ya, yang kamu dapatkan itu digunakan di sana. berarti Mhm. ah Ngerti maksudnya kan? oh iya 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 Pak, ngerti Pak. Nah, Izin Pak. tapi rata-ratanya K-nya menggunakan K rata-rata. Hmm? Porositinya porositi rata-rata. Izin
Masih di model J model kah atau masih Yang J-nya, masih J J Pak, masih model. J Pak. Ya, J model. Hitung J model dulu, setelah itu step by step J model dulu. Ah, ya, ya, bagus sekali, bagus sekali. Oke, oke, ini kan J-nya. Nah, Ya, sekarang kita pengen tahu berapa visinya dari J ini, ya kan ya? iya Nah, Pak. kita ada visinya, tapi ini visi lab atau dibuatnya visi dalam kurung atau visi underscore lab. Lab. Oke, ini sama dengan equation yang ini tadi. Yang ini Pak. Ya, betul. Berarti bentar Pak. Harusnya yang ini. Ah, kamu udah ada ya? Betul, betul. Kamu udah Iya ada. Pak, tapi ini cuma. Hmm. Itu di copy paste aja nggak apa-apa. Tinggal diganti selnya kan ya. Iya Pak. Bagus sekali nih, kamu udah hampir. Bagus sekali. Hmm. Ah, di Hmm. sesi oke yang ini. Hmm. Tinggal selnya di J ini tuh. Nah, oke. Itu ada yang lain sambil belajar ya. Jangan cuma lihat. Supaya kalian bisa ngerasain. Langsung dicoba. Oke, oke. Nah, itu kan kondisi lab. Ya Pak. Sebentar, kamu kok angkanya besar, besar sekali ya? Ya, Nggak, angkamu besar sekali. Itu ada 0, koma itu belum masuk ya? bentar Pak. Nah, konversinya tuh, Di ini konversi rata-rata. tadi berapa itu? Bentar Pak. Oh, ya. Di 12. Jadi, jadi kan dia J dikalikan alpha cos theta, Iya, betul? iya J alfa cos theta dikalikan alpha cos theta dibagi dibagi 0, betul, oh, udah masuk kok. Rata-rata, nah, kenapa dia besar sekali kan ya? hmm, bisa Bang. Ah, benar harus. Oh, oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Benar, 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 nggak apa-apa. Coba lebih enak, eh, coba diteruskan sampai ke bawah udah. Sudah Pak. Oke, sebentar, kamu di 0, sebentar, 0, sebentar, saya cek dulu ya. 0,8. Oke, bagus, bagus, bagus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Ini sudah, tadi karena saya pikir kamu belum, tapi sudah. Nah, setelah PC lab itu dapat, kita kembalikan ke reservoir. Nah, itu caranya bagaimana? Ini nanti. Ya, ini di kondisi lab, ini kondisi reservoir. Iya Pak. Ya, kondisi lab. Ini saya, mohon maaf, video saya matikan karena ternyata tadi hampir bandwidth saya habis. Ya, sebentar. Ya Pak, saya juga izin matikan Pak. Ya, nanti kita tanya lagi. Oke. Jadi ini kita konversikan ke sini sekarang. Ya. Ya Pak. Jadi kita Benar. sekarang di kondisi reservoir. Iya betul. Hmm. Nah, ini nggak perlu sebetulnya yang ini nggak perlu kita ya grafik ini. Iya Pak, nanti saya bisa. Hmm. Oh, Itu 0,61 dari mana? Oh, 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 betul. Oke, oke, ya betul, betul. Ya, lab oke, ini dikode dengan oke, oke, udah. Hmm, 13 reservoir per lab. hmm, hmm. Oh, gede banget. Nah, ya, ya, it's okay, it's okay, masih oke. Ya, oke. Nah, kemudian, oke, Itu nah, belahan. kemudian kita masukkan lagi step selanjutnya itu kita masukkan
kondisi height-nya, ya height-nya, hitung height-nya. Ini, Banyak. itu berarti PC yang reservoir kita Oh, hitung pakai sama dengan reservoir. ya, Oke. sama dengan PC reservoir Oke. yang tadi sebelah kirinya, maaf, kembali lagi. Nah, jadi ini PC reservoirnya yang ini. Nah, ini dia. Ini digunakan di sini. Oh ya Pak, ya Pak. Hmm. Izin Pak. Harus terus di bisa reservoir. Wah, Hmm, hmm, hmm. Oke, 5,3 bagus nih. 5,3 itu apa ya? Ya, ya. Oke, very good. bentar. Nah, Ayo, ini memang masuk. agak sedikit tinggi, tapi oke. Ini menunjukkan model kita memang ada keterbatasan di sini ya. Tapi intinya ini sudah bagus, langkahnya sudah bagus. Nah, inilah saturasi terhadap ketinggian ini yang diplot. Hmm. Hmm. Nah, ini disebut saturation height function atau saturation height modeling. Ya, Iya, Pak. ya udah bagus sekali. Oke, ya, ya ini sebentar ini terbalik ya, terbalik apa namanya? Terbalik. Hmm, X dan Y terbalik, Pak. Ya, X-nya terbalik. Oke, ini X-nya yang ini. Terus, bentar, bentar, bentar. X yang ini. Loh, bentar. Kebalik, bro. X ini. Pak, izin Pak, X Oke, itu ke SW itu adalah X-nya, ketinggian ketinggian itu apa adalah Y-nya. Nah, bagus sekali. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini sebetulnya mirip dengan apa ini? Bentuk ini, kurva ini. Ini mirip dengan kurva tekanan kapiler. Ya, jadi memang tekanan kapiler itu yang membuat distribusi fluida, ya, distribusi hidrokarbon di dalam reservoir. Pesannya apa di sini? Sebelum kalian mulai bisa menangkap ya. Kalau ada perbedaannya kita dengan misalnya apa bidang-bidang ilmu yang lain, itu yang teknik mesin atau teknik sipil gitu ya. Kita ada satu bejana, ya, kalian masukkan minyak, oil, dan ada water misalnya di bawahnya, ya, seperti itu ya. Ya, betulnya seperti ini, ya kan? Nah, tapi kita ini ada pipa-pipa kapiler yang tak terhingga jumlahnya. Ya, bayangkan pipa kapiler tak terhingga jumlahnya. Itu yang dimodelkan dalam batuan reservoir ya. Nah, pipa kapil tidak terlihat jumlahnya ini karena kapilaritas, karena apa kapilaritas itu? Efek dari IFT dan contact angle dan ukuran pipanya. Ya, ukuran pipanya itu adalah radius pipanya ini. Ya,
radius pipanya ini, ya, ini yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi capillarity, kenaikan saturasi, kenaikan air yang mempengaruhi saturasi tadi, ya, saturasi tadi. Oke, jadi kalau bejana ini seperti ini, contohnya bejana apa? Tanpa ada efek kapilari seperti ini, bentuknya seperti apa kalau tidak ada efek kapilari? Ya, ya, ini nol. Jadi begini langsung, eh, begini misalnya langsung, airnya tidak ada, oil semua saturasinya, ya. Jadi di bawahnya ini air, terus langsung saturasi oil. Tapi kita tidak begitu, bentuknya seperti ini, ya. Karena apa? Karena fenomena ini. Oke. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kok kita mau repot-repot? Ya, yang dilakukan Arifin tadi, ini hal sederhana saja. Dengan tiga data core tadi, lihat bentuknya seperti ini. Kalian sudah bisa mengerti belum pentingnya ini? Lihat bentuknya seperti ini. Ya, artinya apa ini? Artinya, ya, bagian minyak kita itu di sini. Oh, maaf ya, tulisan saya agak, saya buat yang lebih. Di dalam reservoir kita, ya, ini di sini. Setuju ya minyaknya di sini? Gambarannya. Oke, mengerti kalian? Bisa dibayangkan? Oke, ini karena apa ini? Apa penyebabnya ini? Apa penyebabnya ini? Apa? Oke, kalau tidak ada efek kapiler, saya coba buat gambarkan lagi, ya. Ya, sebentar. Ya. Minyaknya seperti apa? Ya, ini adalah water, ya. Kemudian di sini adalah minyak, ya, sudah bentuknya seperti ini. Kalian make sense kan, ya? Ini semua minyak nih. Setuju nggak sekarang? Kalian sudah terbayang belum, ya? Ini memang ilmunya cukup butuh energi untuk mengerti ini, memang. Nggak sederhana. Setuju nggak ini minyak? Di bawahnya adalah, nah, maaf ya, di bawahnya adalah air. Setuju nggak? Kalau ini bejana, bejana saja. Setuju nggak? Setuju? Di dalam Tidak, reservoir Pak. seperti itu, Tidak, Pak. ya. Di dalam reservoir tidak seperti itu, ya. Dalam reservoir seperti apa bentuknya? Yang menariknya, dalam reservoir bentuknya begini. Begini bentuknya, ya. Nah, karena itu, ya, ini penting sekali untuk satu rock type ini menentukan akhirnya kemana? Ke berapa banyak minyak dalam reservoir kita? Original oil in place. Sudah terbayang sekarang? Sudah bisa terbayang? Ini hanya untuk satu rock type, ya. Ya, ini hanya untuk satu rock type, ya. Ini untuk satu rock type. Nah, ini adalah original oil in place, dipengaruhi oleh kurva ini. Nah, kurva ini, semua ini, kalau kalian perhatikan dari awalnya, ini tergantung dari apa, ya? Apa yang mengontrol? Apa yang mengontrol kurva itu? Kembali lagi ke atas, Arifin, bisa kembali ke atas, ya. Apa yang mengontrol itu? Ini, ya. Bagaimana, ya, kapilaritas pada setiap core kita tangkap. Jadi efeknya capillarity ini, ya, kita tangkap dari saturasi dan tekanan kapiler, ya, yang mengontrol itu. Kemudian permeabilitas, porositas, ya, AFT, contact angle, dan densitas, ya. Sudah terbayang sekarang? Oke, mudah-mudahan terbayang, ya. Nah, jadi ini untuk satu rock type bentuknya begitu, ya. Terima kasih banyak Arifin, minta tolong namamu dikirim, ya. Nah, mudah-mudahan Baik, Pak. Terima kasih, Pak. masih banyak. Bagus sekali Arifin, bagus sekali kamu, usahamu, hebat sekali kamu. Oke.
Nah, ini eh, saya coba ya, itu ada di dalam gambarannya, mudah-mudahan mulai terbayang sekarang apa yang kita lakukan ini. Kenapa kok kita perlu seperti ini, ya? Nah, mudah-mudahan ada di sini. Eh, eh, ya, jadi, nah, kira-kira begini, ya. Nah, jadi tadi kan saturasi fungsi dari kedalaman height ya, height ya. Dan kalian lihat Arifin tadi kan sudah berhasil untuk satu rock type. Bentuknya seperti ini kan ya. Setuju ya? Ya. Oke. Nah, untuk rock type yang lain dia akan punya kurva yang berbeda ya. Nah, ini ada rock type A, B, C contohnya. Kurvanya berbeda-beda ya. Nah, inilah yang terjadi di reservoir kita. Ya, jadi di dalam setiap kedalaman itu ada yang mengontrol tekanan kapiler, yang mengontrol apa? Mengontrol kurva ini. Dan akhirnya apa ini? Kurva apa ini? Kurva saturasi terhadap ketinggian. Ya, saturasi terhadap ketinggian. Karena itu disebut saturation height modeling. Pelajaran kita tekanan kapiler itu apa yang mempengaruhi ini? Tekanan kapiler ini semua nih tekanan kapiler. Pengaruh dari tekanan kapiler. Ini yang terjadi di reservoir. Kira-kira sudah terbayang? Ada pertanyaan? Oke, itu kok sepertinya mudah-mudahan ini ya bisa bisa dipahami apa yang dimaksud di situ. Oke. Nah, hmm, saya cari contoh lagi ya. Pak, permisi Pak. Ya, Pak, ini kan kemarin saya sudah buat eh, hasilnya juga, tapi kalau saya ketika saya coba-coba pakai itu Pak, software mhm. miliknya SLB yang Peter itu, Wow, siapa yang melakukan itu? tapi Mhm. tapi Ayo. iya Pak, tapi dia punya aplikasi itu tuh berbayar Pak, jadi kayak saya sudah masuk nih, saya sudah cari tahu tentang dia punya software itu, tapi ketika mau di-download itu tidak bisa Pak. Oh, aduh, kasihan sekali kamu. Ya memang ya, apa dari baru sekali kamu pengen belajar itu ya, Ayu ya. Bagus sekali kamu. Kamu suka coding juga ya, sejak saya. Iya Pak. Nah, jadi ada software yang tidak berbayar, kalau kamu mau ya. Sebentar, namanya itu, saya cari namanya ya, tapi dari Python ada yang tidak berbayar itu. Ya, ada yang tidak berbayar. Nanti saya kirim kamu, Ayu. Eh, kamu seneng ininya, kamu seneng programming ya. Nah, nanti eh, coba nanti dari Theo ya, nanti saya beritahu ya linknya ya. Tolong Theo nanti ini kan saya itu ada software-software yang tidak berbayar, tapi memang butuh ekstra ya, ekstra. Ini karena kamu fokus sama kuliahmu dulu lah ya, tugas akhir. Tapi kalau kamu tertarik, suatu saat bisa saya tunjukkan ya. Nah, tapi kalau kembali ke Petrel, memang itu perlu sebetulnya ya. Betul Bu Afifah, itu eh, Unpati ad- pernah mendapatkan donasi software dari Selam Bersih nggak ya? Saya kurang tahu, Bang. Nanti saya tanyakan dulu. Hmm, ya mungkin itu Bu Afifah. Kalau apa eh, memungkinkan itu bisa meminta ke Selam Bersih ya. Jadi untuk university itu bisa dapat donasi software ya. Nah, tapi pas banget yang kamu katakan di ITB itu, Ayu, itu kita melakukan itu di Petrel. Jadi yang kalian lakukan ini sekarang, yang Arifin lakukan itu kita lakukan di Petrel. Tapi punten, Arifin ini kan cuma satu rock type ya. Kalau di ITB itu kita untuk seluruh rock type, ya seluruh rock type kita kerjakan.
Oke, dan kemudian itu kita masukkan di softwarenya. Nah, tapi itu memang untuk tingkat 4. Kalian ini tingkat 2 ya? Betul ya? Tingkat 2 kan ini kan ya? Betul ya? Iya, Pak, betul. Nah, jadi kita masih membahas konsepnya. Tapi konsep yang kalian pelajari sekarang ini, itu bisa digunakan nanti untuk ke Petrel, ayo. Jadi, sebentar, saya tunjukkan sebentar ya. Ya Pak, jadi yang kita belajar ini kan J function. Jadi nanti J function dan PC Lab itu dia cuma digunakan untuk kayak tahap awal kayak di Excel gini. Sedangkan kalau di Petrel itu nanti dia pakai PC sama SW reservoir. Iya, betul sekali. Kamu tahu dari mana itu? Ya, saya sudah belajar tadi malam hanya pas saya lihat SLB-nya dia punya softwarenya tuh ternyata nggak bisa di-download, Pak. Iya, sayang sekali ya. Sayang sekali memang. Wah, hebat sekali kamu. Ya, sebentar, saya nggak bisa ke ini ya, nggak bisa ke YouTube. Tapi memang betul, ini saya coba ya. Ini yang dikatakan oleh, ya tapi nanti itu tingkat 4 ya. Nanti kalian mudah-mudahan tingkat 4 bisa dapat itu. Nah ini, lihat nih. J function Petrel. Lihat ya. Oke. Stop. J function, leverage J function. Petrel dynamic. Ya. Rock physics, leverage J function. Ya, memang itu di Petrel tuh. Di Petrel itu semua. Oke. Nah, untuk pertanyaan itu mungkin satu saat ya, kalau kamu sudah ada waktu setelah ujian gitu, kamu boleh boleh minta eh, ke Theo kontak saya, kamu bisa kontak saya ya, saya arahkan kamu. Kalau mau menggunakan yang apa tidak berbayar, tapi butuh programming ya, butuh kemampuan ngeran programnya. Ya. Baik, Pak. Hmm. Ya bagus sekali kamu. Ya mohon maaf saya ini ya eh, terus terang saya kurang sehat semester ini. Ya kurang sehat karena ya ada COVID, saya kena COVID dan saya paru-paru saya itu sebenarnya terganggu. Jadi saya sering lemas gitu. Hmm. Saya sering lemas dan kalau bernapas itu seperti sering terengah-engah gitu kan. Nggak tahu. Dulu waktu COVID yang pertama saya memang pernah masuk rumah sakit gitu. Jadi yang zaman dulu itu saya sudah masuk rumah sakit ya. Sekitar 1,5 minggu saya itu. Apakah mungkin itu apa berpengaruh saya kurang tahu ya. Nah, menceritakan ini apa saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Karena mungkin saya tidak bisa eh, memberikan yang terbaik ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, tapi mudah-mudahan ini tergambar ya, kita sudah intinya kalian mengerti bahwa yang dilakukan ini Arifin lakukan ini ya, Arifin lakukan ini berguna ya untuk nanti di tadi Ayu katakan untuk pemodelan di Petrel. Ya, kalian lihat sendiri kan ya. Ya, kalian lihat ya. Ini yang diajarkan ini memang yang memang berguna gitu ya. Dasar dasar nanti ke seperti ini ya. Ini seandainya saya nanti apa, saya sedang berpikir ini untuk pakai ini, kita bisa kerjasama dengan Bu Afifah, gitu. Kita persiapkan lebih banyak latihan-latihan soal, lebih enak sih, latihan soal itu. Ya. Tapi mudah-mudahan kalian melihat ini bahwa apa, ini leverage function ya, bahwa yang kalian pelajari itu memang digunakan, ya, memang digunakan sekarang. Nah, kembali ke tadi, terima kasih banyak ya, Arif. Nah, itu saya tunjukkan lagi konsepnya ya. Jadi saya ulang-ulang terus dan apa-apa ya, karena penting sekali ini ulang-ulang terus. Karena yang ini ya apa cukup butuh energi untuk mengerti, cukup butuh energi ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti bagi semua ya. Oke. Ya, saya ulang sedikit lagi ini sekalian soal dan ini ya, bahwa ini penyebabnya ini ya capillarity. Capillarity itu apa? Ya, jadi radius itu adalah berhubungan dengan porositas dan permeabilitas akhirnya ya.
itu menentukan radiusnya nanti. Dan AFT dan contact angle itu kapilaritas. Jadi intinya interfacial tension, contact angle, wettability berarti kan buat contact angle, interfacial tension, ya. Nah, dan kemudian pore throat-nya, ukuran pore throat-nya. Ini ini apa pore throat ini? Permeabilitas dan porositas. Ini yang mengontrol nanti, ya, bagaimana distribusi eh, hidrokarbon ya di dalam reservoir kita. Yang paling penting itu. Maka akhirnya nanti di sini. Ini. Distribusi hidrokarbon di dalam reservoir tapi kontrol oleh itu. Ya. Nah, bagaimana kita menangkap fenomena tekanan kapiler tersebut? Ya, kita butuh data ini, data tekanan kapiler tadi. Ya. Nah, jadi data lab, ini kemudian ini yang kita tangkap. Ya, jadi data lab, kemudian AFT, wettability, porosity, permeability, ya, dan fenomena tekanan kapiler terhadap saturasi. Ini yang kita tangkap. Sudah mulai mengerti nggak? Ya, ini kita tangkap fenomenanya ini di core, tapi ini dalam 3 core. Ini kan fungsi saturasi dan tekanan kapiler, setuju ya? Setuju nggak? Ya, jadi tekanan eh, saturasi air terhadap tekanan kapiler, ya. Tapi 3 core. Nah, dari 3 core ini, ya, kemudian kita buat satu model. Kenapa kok satu model? Karena kita harus menyederhanakan. Ya, untuk satu rock type harus satu fungsi. Satu rock type satu fungsi saja. Setuju? Nah, sehingga kita bisa punya fungsi baru, ya, bukan PC tapi J, ya, leverage J function terhadap fungsi saturasi. Udah kita tangkap ini, ya. Kalau J function sekian, saturasinya sekian. Kalau J function sekian, saturasinya sekian, ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ini, ya? Jadi J function kita convert ke PC tadi, ya. Kenapa? Ya kita ingin tahu ya dari ini PC PC karena dari PC nanti kita bisa nanti ke sini. Nah, ya, sehingga kita punya fungsi saturasi terhadap ketinggian. Saturasi terhadap ketinggian. Ya. Yang dikontrol oleh apa ini? Saturasi terhadap ketinggian ini dikontrol oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Ini kursor saya terlihat nggak? Dikontrol oleh apa ini? Saturasinya ini terhadap ketinggian. Tekanan kritis, Pak. Tekanan kapiler kita. Ini yang kita bicarakan sejak hampir berminggu-minggu. Tekanan kapiler kita ini. Jadi saturasi ya ini dikontrol oleh saturasi terhadap ketinggian ya dikontrol oleh tekanan kapiler. Hanya satu angka ini. Tapi satu angka ini dari mana? Langkahnya tadi satu angka itu ya pertama dari data lab ya kita rata-ratakan untuk satu rock type menjadi J function ini ya dari J function ini terhadap saturasi kita bisa melihat ya bagaimana perubahan saturasi terhadap J function tertentu ya. Nah setelah itu dari J function kita bisa menghitung tekanan kapiler sekarang ya karena kita tahu tekanan kapilernya fungsi fungsi saturasi ya oke kita bisa memperkirakan tadi kedalaman berapa saturasi tersebut ya jadi kedalaman ini saturasi masih satu ini masih satu sampai satu saat sampai threshold pressure PTH namanya ya threshold pressure ya itu saturasi mulai turun seterusnya sampai irreducible water saturation jadi persis dengan kurva tekanan kapiler yang di awal kita bicarakan di awal
Ingat, ada core. Core kita injek, belum masuk, belum ada satupun minyak yang masuk ke dalam core. Sampai satu saat satu bulir minyak masuk dalam core, terus tekanan water saturasinya turun. Didesak lagi, desak, 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 desak lagi sampai satu saat tidak bisa didesak lagi. Ini disebut asymptotic. Ini adalah irreducible water saturation. Ya, itu adalah irreducible water saturation. Oke. Oke. Bayang ya. Nah, sekarang kita akan latihan lagi satu lagi. Masih kuat kalian ya. Yang itu udah terbayang ya. Udah ngerti? Ya. Mudah-mudahan kalian bisa apa, mendapatkan sesuatu dari sini. Nah, sekarang kita akan coba satu lagi, yaitu latihan untuk normalisasi SW. Ya. Oke. Nah, berikut datanya. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan normalisasi saturasi. Bagaimana caranya? Kita masuk ke permeabilitas relatif. Hmm. Nah, jadi ini kita hitung nilai normalisasi ya dari semua data, kita plot kurva, kemudian kita lihat persamaan regresi nonlinearnya. Oke. Dan ini ya hitung rata-rata endpointnya, kemudian kita buat kurva permeabilitas relatif untuk denormalisasi. Ya, nah, inilah oke yang mau kita lakukan. Nah, apakah ada yang bisa membantu di sini? Atau ada yang sudah selesai? Siapa tahu ada yang sudah selesai. Hmm. Pak, saya sudah buat, Pak. Oh, ayo. Wow. Oke. Boleh ditunjukkan, ayo. Hebat sekali. Oke. Pak, tapi maaf kalau saya belum, maksudnya belum baik gitu, Pak. Tidak apa-apa. Oh, baik. Terima kasih. Hmm. Wow. Wah, bagus sekali ini. Ya, bisa kan? Hmm. Oke. Oke. Nah, baik kita satu-satu ya. Jadi datanya tadi ini ya di maaf, ini lembar satu maksudnya apa ini? Ini sudah terakhir ya. Boleh dilihat semua ininya? Boleh saya lihat semua perhitungannya? Iya, Pak. Hmm. Jadi pertama kan kita kan ini datanya, Pak. Hmm. Ini saya sudah buat cukup lama sih sebelum J function. Hmm. Terus, ya saya lupa lagi.
Hmm. Hmm. Oke. Ya, jadi ini ada sampel, kemudian ada saturasi KRW, KRO ya. Oke, bagus. Terus kamu lihat bahwa SWC-nya ini 0,143. Ini berarti ya. Oke. Kemudian SOR max-nya itu eh, ini sebetulnya kita katakan ini satu ya, 0,8 ini adalah satu dikulang S SW ya, yaitu maksimum S1 dikurang SW maksimum. Jadi kalau SOR itu kurang tepat sebetulnya, ya. SOR kurang tepat karena SOR-nya itu satu dikurang 0,895 harusnya. Ya kan? Karena ini kan berarti saturasi ya. 0,895 saturasi water kan ya maksudnya Iya, Pak. dari tabel ini. Nah, saturasi water tidak sama dengan SOR mat. Ya, jadi ini sebetulnya eh, 1 minus SOR. Bisa dibuat aja 1 minus SOR max boleh. Jadi ada kata-kata di sini 1 kurang SOR. Yang ini diganti 1 kurang SOR. Hmm, Oke, ya ada ya. Ini di sini maaf bisa diganti nih 1 kurang SOR. Oh, ya. Ini. Hanya untuk ini aja supaya benar gitu. 1 dikurang SOR. Ya, ini benar ya. Karena apa? Karena SW-nya yang 0,95 0,895, tetapi SOR-nya berapa? 1 dikurang 0,895. Ya, oke. Nah, kemudian ini nilai rata-rata apa ini? Maaf, ini rata-rata apa ini? Oh, Oh, SWC. nilai rata-rata dari Oh, kedua ini, Pak. bagus bagus. Ya ya. Ya, oke, bagus bagus. Ya ya. Ya, oke. Ya, ya. Bisa ditulis aja ini sebetulnya boleh nggak kamu tulis aja. Nah, ya, bagus nih, bagus nih. SOR di SOR aja nih. Maaf, maaf yang ini. Kembali ke sini, tulis saja SOR. Lebih enak lagi begini SOR ya supaya lebih nanti kita gunakan soalnya. Enter, enter, enter ya. Nah, ini adalah satu ya, satu dikurang yang ini. Kamu sort aja ini. Satu dikurang sel ini. Nah, jadi SOR yang ini sama dengan satu dikurang sel ini. Bagus. Oke, very good. Satu kurang yang ini. Nah, bentar. Nah, sudah dapat ya. Nah, jadi kita dapat rata-rata ini juga sama dengan itu ya. Kita dapat rata-rata KRO endpoint, KRW endpoint, KRO endpoint, KRW endpoint. Bagus. Ini juga sama ya, satu dikurang ini.
1 dikurang yang ini di bawah ini ya. Nah, itu adalah SOR. Nah, sudah bagus. Ini kalian sudah dapat SOR-nya semua nih. Ya. Nah, jadi ini KRW endpoint. Betul sekali. KRW endpoint adalah yang ini. KRO endpoint adalah yang ini. Tuh. Ya. Ini KRW endpoint adalah yang ini. Betul. KRO endpoint adalah yang ini. Betul. Betul, betul. Betul semua. Oke. Tinggal ini kita rata-ratakan. Ya, dan rata-ratanya kemungkinan ini ya. Nah, tolong ditulis ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Hmm. Hmm. Ini kemungkinan SWC ya. Ini rata-rata SWC ya. Mungkin tulis saja di sini SWC. Apakah ini SWC? Betul, ini SWC. Ini SOR dan seterusnya ya. Bukan. SOR, SOR. 0, iya nih, SOR. Oke. Ini kemungkinan KRO endpoint, ini KRW endpoint. Hmm. Endpoint dan KRW endpoint. Iya. Hmm. Sudah dapat kan ya. Nah, kemudian SW-nya sudah ada ya. SW sudah ada. SW star, KRO star, KRW star. Oke. Nah, ini equation-nya sudah benar ya. 0,1961. Ya, bagus, bagus. 0,73434. Nah, ini KRO endpoint-nya ini. Bentar, itu 0,8. Ini terhadap KR terhadap KRO. KRO terhadap KRO endpoint kan ya. Yang Kalau tiga ini, mana? ya ini dibagi, berarti ini dibagi, maaf, ini, bentar, KRO SW-nya mulai dari 1 ya. Nah, SW-nya itu kamu Iya, udah tahu Kak. kan? Berarti KRO dibagi KRO endpoint-nya itu harusnya sama dengan 1. Jadi ini dibagi, ya itu dibagi, sebentar, selnya dibagi ini lagi. Ini lagi, sama lagi, sel yang sama lagi. Ya, dibagi sel, karena dia kan KR dibagi KRO endpoint kan. KRO dibagi KRO endpoint. Iya, Pak. Sudah, Pak. Dapat satu. Nah, betul. Nah, ini ada endpoint juga nih, ini endpoint ini. Ya, ya bagus, bagus. Nah, jadi yang di bawahnya ini berarti ini dibagi maksimumnya yang ini. Nah, bagus. Oke. Jadi ini yang bagian ini adalah apa? Adalah ini dibagi
KRO endpoint-nya. Yang ini. Berarti ini. Dikasih tanda dolar itu. Ya. Supaya terkunci. Nah, cara lainnya ini dari sel yang pertama itu langsung saja KRO dibagi sel ini tapi dikasih dolar sel lainnya. Ya. Yang sel pertama ini berarti KRO dibagi KRO endpoint tapi dikasih F4. Nah, itu dikasih F4. Masih belum mau ya? Bagus. Udah mau ya? Oke, demikian juga dengan KRW. KRW endpoint. Dikasih dolar. Udah mau ya? Hmm. Iya, Pak. Seperti ini, Pak. Ini bagus. Nah, benar ya. Benar. Kemudian ini sama juga ya. 0,196. 0, resistor, yang ini coba bisa saya lihat nggak yang ini? Tulisnya dari mana ini? Yang ini. Hmm. Nah, ini kan yang core kedua ya. Nah, core kedua itu berarti
eh, menggunakan ini SW dan seperti persis seperti core pertama dia di core pertama, tapi dia menggunakan data dari core kedua. Langkahnya persis sama seperti core pertama. Baik, Pak. Hmm. Hmm. Terusnya kalau dari sel pertama ada benar, yang ke bawahnya nggak perlu kamu tulis lagi. Yang paling penting sel pertamanya dulu. Eh, ayo, ya sel pertamanya dibuat benar dulu. Iya, Pak. Slide pertama, dia Ya. sudah benar, Pak. Hanya untuk kalau eh, langsung ke bawah itu nanti dia deteksinya tuh Hmm. kayak SW12 di sini nanti sama Tuh. belum 12 di sini juga, Pak. Ya. Nah, jadi kamu buat ini F4 caranya. FN F4. Jadi bagian yang tidak mau berubah, tidak boleh berubah, itu dibuat FN F4. F4. Coba. Yang nggak berubah mana? Berarti ini kan sebentar nih. E11 ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini E11 ini kamu sort. Ini kamu sort. Iya, Oke. Kamu sort ya. Udah di sort. Pakai kursor. Kamu sort. Terus tulis F4. Tekan F4. Nah, yang lain tolong diperhatikan ya. Kalian akan berguna ini. Ngerjain apapun. Nah, ini satu. Nah, ini juga. Di sini juga sama. Nah, kemudian yang ini F11 ya. Ah, ini juga F11. Oke, ya enter. Ah, ini kan udah beres ya. Nah, terus terus turun ke bawah. Ah, bagus. Yang ini udah ya.
Oke, itu sudah ya. Jadi sambil menunggu adik-adik. Jadi itu caranya untuk membuat apa terkunci itu F, F4 ya. Jadi selnya bisa terkunci. Oke, ini sudah selesai. Sudah. Terus, saya cek dulu datanya. Nah, hmm, oke, bagus. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Oke, ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita kemudian masukkan ke dalam kita buat persamaan nanti di sini ya. Buat persamaan. Oke, pakai Excel Trendline. Ya, coba pakai Excel Trendline. Right click, ambil yang di sini, misalnya, bagus. Sebentar. Harus di datanya, harus bukan itu di di dikliknya di datanya, di data poinnya ini. Yang di sini diklik coba. Coba diklik, right click, udah keluar ya. Nah, tambahkan garis trend. Hmm. Nah, kita buat saja persamaan, contoh persamaan pangkat berapa mau. Karena kan dia nggak mungkin garis lurus kan. Nah, coba persamaan pangkat 2 misalnya. Mana tadi? Kok hilang ya? Nah, tambahkan garis trend, persamaan pangkat 2 misalnya, polinomial ya. Nah, itu kembali lagi, kembali lagi. Mhm. Oke. Nah, right click, tambahkan garis trend. Oke, betul garis trend ini. Klik ini klik. Derajatnya 2. Oke, coba balik lagi. Mhm. Klik ini ya ke sini. Enggak, yang tadi aja yang ini. Ini diklik, tambahkan garis trend. Polinomial. Klik polinomialnya. Klik polinomial. Klik derajatnya itu coba 2. Yang lain coba ikutin ya supaya belajar ya. Nah, kalian lihat ya bentuknya udah seperti equation begini ya. Ya kan ya? Nah, coba tampilkan persamaannya. Nah, tapi kita harus cek di catatan itu bahwa tidak boleh minus. Coba buat di sini enggak, tulis Y di sini, terus di sini X. Ya, nah, Y, X. Nah, kita lihat ya, apakah persamaan itu betul-betul Y-nya tidak ada yang minus. Ya, X. X-nya, ini dulu, X-nya tulis dari 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, maaf, ini fraksinya kok kenapa dia 1, 1, 1 ini? Ini harusnya, ini kok bisa 8 ya? Maaf, maaf, kita ada kesalahan ini. Ini harusnya sumbu X-nya itu adalah ini. Sumbu X-nya ini. Sumbu Y-nya adalah yang ini dan yang ini. Pak, sumbu X-nya itu yang sebelah mana, Pak? Maaf ya. Jadi kita mau ini di sini adalah
SW, kemudian di sini adalah KR-nya. Ya, jadi sumbu X adalah SW, sumbu Y-nya adalah ini yang pertama, kemudian ini lagi, tapi yang kedua adalah ini. Bagus. Oke, terus itu lagi, terus, nah, mohon maaf, saya lupa, mohon maaf, saya lupa, mohon maaf. Ini harus kita gabungkan dulu, ya. Oke dulu, oke dulu, oke dia udah, oke sudah, ya, saya mohon maaf, saya lupa. Ini kita harus buat satu tren, jadi ini harus digabungkan ke sini nanti. Ya, caranya ini geser dulu ke bawah. Ya, caranya ini di sort semua langsung ditarik. Ditarik aja atau cut paste. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, ini ya data ini tulis aja ini kan untuk core 1. Nah, core 2 ini masukkan ke sini di bawahnya. Karena kita mau sort gitu. Kita mau sort semua. Ini semua, ini sama ini kita sort semua nanti. Karena kita buat equation dari situ. Hmm, boleh, gitu boleh, nggak apa-apa. Untuk sementara begitu aja supaya cepat ya. Tapi lain kali bisa dibuat lebih rapi ya. Oke, paste bagus, bagus, bagus. Nah, inilah yang kita akan buat persamaannya. Oke, jadi kembali ke sini.
Diganti sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini, yang pertama, sumbu Y yang keduanya ini. Semuanya dari atas ke bawah. Ya, ini kita dari atas ke bawah. Untuk yang ini SW-nya itu yang X, terus yang KRO-nya tuh yang W, Y, apa? Ya, betul. Ini X, ini Y pertama, ini Y kedua. Yang lainnya ikuti ya. Apa seperti ini, Pak? Mm-mm. Ya, betul. Betul. Nah, ini bisa dibuat apa persamaannya sekarang yang sudah ada ya. Bagus. Nah, ini sudah berubah persamaannya ini. Oke, ini kita gunakan sekarang. Coba ini X-nya 0 sampai berapa itu? 0 sampai ini ya. Ini teruskan ke bawah ini atau ini diangkat ke atas dulu nih. Caranya di sort terus ditarik. Di sort aja, di sort, di sort. Nah, terus kayak ditarik nanti terus naikkan sortnya. Enggak, bukan. Itu di sort, nanti ada seperti dia bisa ditarik. Bukan itu. Tandanya silang. Terusnya, ya itu. Naikkan. Enggak. Dia harus silang dulu. Dia harus posisi silang. Betul sekali. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, ini jadi kan sudah ya. Ini ada dan seterusnya. Nah, Y-nya ini fungsinya adalah yang ini. Pak, masukkan nilai Y yang 0,9422 ini ke dalam sini ya, Pak? Betul. Jadi itu bisa copy terus di paste bisa. Ya. Oke, nah itu paste. Copy, dan itu paste, tempel. Nggak mau ya? Ini di copy dulu samanya. Oke.
Ya. Oke, coba di kolom itu. Ayo, Ya, sudah pendengar suara, tidak ada suara. ayo coba saya apa? Coba saya bikin persamaan yang Y itu, toh, bikin itu sama dengan itu bilang jadi persamaan. Ya, terima kasih ya. Ya, dibuat persamaan ya. Sama Oh, dengan Tandanya jadi nanti substitusi X ke dalam rumus ini. iya pakai X yang di kanan itu. Oke, oke. betul tuh dikali selnya. Iya, itu dikali selnya ya. Oke, jadi yang ini harus ada selnya dulu, pangkat 2. Ini selnya. M19-nya itu dipangkatkan 2 ayo. M19-nya dipangkatkan 2. Eh, bukan M19 di situ M19. Terus tambah kali jangan lupa tambahkan juga untuk kali kali M19 pangkat 2 di setelah 0,9422. Setelah 0,9422 yaitu kali M19 dalam kurung dulu M19 itu dalam kurung akang. M19 itu dalam kurung. Baru pangkat 2. Shift 6 pangkat 2. Pakai shift 6 baru 2. Shift 6. Sudah, tapi yang jadi. Shift 6 supaya muncul apa ini? Apa ya bentuk pangkat di itu. Nah, tadi betul tuh. Shift 6. Eh, sabar. Sisi yang kelihatan, sih yang ada kah? Ini tanda ini. Coba lihat di chat. Tanda itu. Coba lihat di chat Zoom. Tanda yang itu baru kirim itu. Itu tanda pangkat. Iya, tanda itu ada di nomor 6, tapi dia yang jadi. Oh, itu kopas dari itu pencet. Oke. Mohon maaf, saya ini ada keperluan. Ya, mohon maaf Bu, Bu Afifah, kita lanjutkan berikutnya saja Bu ya.
Nggak apa-apa ya. Iya Pak, mungkin nanti setelah ini minggu depan saya presentasi yang sudah jadi Pak. Oh iya, terima kasih banyak. Saya rencana Jumat ya, karena saya Kamis tidak bisa. Ini sebenarnya Kamis kita kan, bentar saya cek dulu ya. Baik, Pak, baik. Oh iya, Kamis. Apakah Kamis kalian ada waktu jam, kalau Kamis jam 5 kalian ada waktu enggak ya? Jam 5 waktu Indonesia Barat. Atau hari, tidak apa-apa, hari Jumat aja ya. Hari Jumat pagi seperti biasa ya. Pak. Ya, Jumat pagi seperti biasa ya. Iya, Baik. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, ya, baik. Pak. Ya. Bu Afifah, permisi Bu ya. Iya, Pak. Halo, Bu Afifah. Ya, halo, Ya. Pak. Saya permisi dulu ya. Oh iya. Ya, kita coba dulu dokumentasi dulu ya. Ya. Oke, tolong dikerjakan. Mudah-mudahan nanti Jumat sudah ada supaya kita review sama-sama ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak ini, terutama Arifin ya, Arifin dan juga Ayu. Syukur Arifin bisa banyak bantu hari ini. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak adik-adik ya. Sehat selalu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga, Terima Pak. kasih Pak. Cepat sembuh Pak.